Terima kasih masih bersama YPB Movie. Dragon Ball Vegito yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya sudah rilis kembali. Coral nggak menyangka Tuan Akobel membawanya ke sini cuma untuk melawan dua orang ini. Terkadang dia bertanya-tanya bagaimana Akobel menghargainya. Dia sampaikan pada Akobel bahwa dua orang ini tidak mungkin layak membuang waktunya. Sipa mengatakan dia biasanya akan memberitahu Coral untuk tidak meremehkan lawannya. Tapi sepertinya rumor tentang saudara laki-laki Tuan Akobel itu benar. Kastil begitu sibuk menonton alam semesta untuk hiburannya sendiri daripada menciptakan sesuatu yang agung. Sipa yakin kalau Omni, Vegito, dan Piccolo hanya makhluk serangga dan humanoid tingkat rendah. Di sisi lain, Piccolo menyampaikan pada Omni, Vegito kalau sepertinya dua musuh itu tidak begitu menghormati mereka. Jadi, mana yang dia pilih untuk diberi pelajaran? Omni, Vegito sendiri sudah bisa merasakan energi mereka, jadi dia memberikan yang kecil untuk Piccolo dan yang lebih tinggi untuk dirinya. Meskipun Coral tidak seberapa, tetap cukup untuk pemanasan Piccolo. Jadi cerita kita berlanjut dengan pertemuan tim Kastil dan tim Akobel untuk pertama kalinya. Kedua Angel Agung dipaksa untuk saling berhadapan sebelum waktunya, karena beberapa ciptaan terbesar mereka sekarang akan berhadapan. Mendengar dirinya ditinggalkan dengan yang lemah membuat Piccolo sedikit iri, tapi tidak masalah juga baginya. Namun, jangan harap dia hanya akan duduk diam jika dia menyelesaikan ini lebih cepat. Piccolo yang tampak santai memulai meregangkan lehernya dengan senyuman. Dia melanjutkan kalau dia bisa menyembuhkan Omni, Vegito sekarang. Piccolo tahu Omni, Vegito telah menggunakan kemampuannya untuk menyelamatkan Goten dari tim Ultra Vegito yang hal itu menguras banyak tenaganya. Jadi katakan saja padanya jika Omni, Vegito ingin dikembalikan energinya sepenuhnya. Tapi dengan fokus pada Sipa di depannya, Omni, Vegito hanya menjawab bahwa itu tidak harus. Seperti yang dia bilang, matanya sudah bisa melihat seberapa jauh mereka bisa melangkah. Dia ingin Piccolo fokus saja pada pertempurannya, karena Omni, Vegito pikir Coral mungkin lebih merepotkan daripada yang Piccolo pikirkan. Sementara Akobel sendiri meremehkan Zeus ayahnya. Dia yakin Zeus berpikir mengadu adik laki-lakinya dan dirinya seperti ini akan menjadi kekhawatiran baginya. Dan hal itu Akobel tegaskan betapa salahnya Zeus. Akobel tidak mengusulkan kenaikannya sebagai pemimpin para dewa tua tanpa alasan. Akobel merasa lebih unggul daripada pemula lainnya ini, dan ciptaannya akan membuktikannya. Dan Akobel yakin Kastil pasti tahu itu juga. Sementara Kastil justru kini gugup berkeringat, berpikir bukan karena takut pada Akobel, justru malah sebaliknya. Kastil hanya bisa berharap ciptaan Akobel saudaranya lebih kuat dari apa yang dia lihat dari Lucifer. Karena Kastil yakin Omni, Vegito pada keadaannya saat ini akan bisa menyapu bersih apa yang telah ditunjukkan Lucifer. Jadi Kastil berharap pada Omni, Vegito dan memperingatkannya jika Omni, Vegito bertanggung jawab atas kematian Akobel, dia akan bertanggung jawab atas kematian Vegito juga. Wah, saking sayangnya Kastil pada Akobel, dia takut kalau Omni, Vegito yang malah menang ya. Selain itu, Kastil sepertinya nggak peduli meskipun timnya tereliminasi, asalkan tim Akobel jadi juaranya. Dia nggak mau sampai Akobel dilenyapkan oleh Zeus. Kembali ke pertarungan, Omni, Vegito dan Dewa Naga Piccolo kemudian bersiap masing-masing mengambil posisi bertarung. Omni, Vegito minta Piccolo untuk tetap pada rencana. Begitu dia lepas kendali, tidak ada yang aman bagi semuanya. Semua petarung telah berkumpul dan ronde 9 dimulai sekarang. Tepat pada waktunya, Dewa Agung Zeus kemudian membanting tangannya dengan gaya klasik, menandai dimulainya ronde ke-9. Dan dengan cukup lucu, di sampingnya seperti balita yang mudah terhibur, Genesis juga ikut membanting tangannya sebagai tiruan. Dan dengan itu, petir kuning khas Zeus menyambar ke tanah seperti biasanya, tapi dengan intensitas lebih dari biasanya. Seolah-olah Zeus sendiri bersemangat dan sangat ingin melihat bagaimana pertempuran ini akan berlangsung. Dengan keempat wajah saling menatap sekarang, sesaat terpancar cahaya menyilaukan. Tapi saat hal ini terjadi, Dewa Naga Piccolo yang tidak sabaran menjadi yang pertama meluncur dari garis, terbang lurus melintasi arena menuju Coral. Dia merasa mendapat alien serangga menjijikan, tapi sang pangeran yang masih memasukkan tangannya ke saku jauh dari kata waspada. Dia menatap lurus ke depan menunggu kedatangan Piccolo padanya. Sampai kemudian Piccolo meluncurkan pukulan pertamanya dengan sangat luar biasa. Tapi tubuh gesit Coral menghindar dengan mudah
dan begitu juga dia menghindari tendangan lurusnya. Cepat bermanuver seperti pesawat tempur, Coral yang maju kencang kini muncul tepat di belakang Piccolo. Sambil berbalik, Pangeran Coral berkomentar dengan sombong, apakah cuma ini yang benar-benar Piccolo tunjukkan padanya? Padahal dia tahu Piccolo adalah ciptaan saudara laki-laki Akobel. Membuatnya terlihat buruk seperti ini berarti Piccolo membuat tuannya terlihat buruk juga sebagai koneksinya. Coral tahu Piccolo hanyalah makhluk serangga yang menghadapi entitas ilahi, tapi berusahalah lebih keras. Sedangkan Piccolo yang mengangkat tangannya dalam posisi tombak, kemudian mempertanyakan kata-kata sang Pangeran Coral. Coral tegaskan dia berharap tuannya membawa dia pada petarung yang kuat. Karena di dunianya, Coral adalah dewa sekaligus pangeran dan pelindungnya. Tapi sebelum Piccolo sempat melepaskan serangannya, Coral sudah menjulurkan kaki untuk menghentikan serangannya di tempat. Di sini, Piccolo yang tidak kalah congak menyuruh Coral untuk memanggilnya dengan sebutan dewa. Dia dulu adalah salah satu dari mereka, tapi sekarang dia bukan manusia serangga. Dia adalah seorang dewa naga Piccolo yang agung. Di sini, Coral jadi penasaran apakah Piccolo adalah pencipta agung dari bola pengabul keinginan. Tentunya, dia terkejut dengan pengungkapan ini, dan remehan Coral sekarang membuatnya berpikir ulang. Rupanya, orang yang dia hadapi sekarang bukanlah Namekian biasa. Dan saat pertempuran ini berlanjut, salah satu dewa lainnya sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Kronoa bertanya-tanya dan terkejut karena Akobel bukan kegagalan yang dia pikirkan. Petarung-petarungnya ini jelas mereka menyembunyikan siapa diri mereka sebenarnya. Kronoa berharap pada Ultra Pegito untuk mengawasi mereka dengan cermat dan bagaimana kekuatan mereka. Tepat saat Kronoa mengatakan ini, pembuluh darah mulai muncul di tangan Pangeran Coral, sampai akhirnya mereka tumbuh bukan hanya ukurannya, tapi juga bentuknya yang kasar. Dia menjadi bercakar dan berduri dalam sekejap. Coral nggak peduli dewa naga atau bukan, dia tegaskan api naga mulai dipadamkan. Sambil mengayunkan tubuhnya dalam gerakan menyudut, gelombang air secara spontan meletus dari energinya. Dia bisa mengendalikan setiap teknik air secara individu, di mana air bertekanan tinggi kemudian ditembakkan seperti versi serangan energi miliknya sendiri. Tapi, kecepatan Dewa Naga Piccolo adalah salah satu kelebihannya. Sambil melompat mundur dengan cepat, Piccolo menghindari semua paparan serangan kuat itu. Kemampuan air dengan kekuatan sebesar ini dan transformasi itu menarik perhatian seseorang. Dewa tua lain yang menonton akan menemukan ketertarikan pada apa yang dia lihat dari ciptaan Akobel. Dewa tua itu adalah Poseidon, yang meskipun telah tereliminasi lebih awal, dia tersenyum lebar sambil melipat tangannya. Tidak diragukan lagi, Akobel menciptakan Coral dari melihat kekuatan Poseidon sendiri sebagai ahli pengendali air. Tapi Poseidon tahu bentuk tekniknya itu adalah versi bayi dari keadaan ganas milik Poseidon sendiri. Tapi Poseidon bertanya-tanya siapa lagi yang lainnya yang meniru kemampuan seseorang dalam hal ini. Kemudian kembali dengan pertarungan Piccolo dan Coral. Entah Coral disamakan pada dewa tua Poseidon atau tidak, Dewa Naga tampak terbang di atas menciptakan bola energi khasnya. Memutuskan untuk menembus balok air Coral daripada menghindarinya lagi, Piccolo menembak lurus ke arah lawannya yang bertransformasi itu. Sekarang ini sedikit lebih seperti yang dia minta dari Piccolo. Hanya kegembiraan yang muncul saat hal ini terjadi. Bagi Coral, itu begitu buruk dan Piccolo masih membosankan. Lalu, membuka mata kuningnya lebar-lebar, aliran air yang lebih kuat kemudian mulai muncul di sekitar Coral. Sampai secara instan, itu berubah keadaan dan struktur sepenuhnya. Kemampuan air ilahi sang pangeran benar-benar membentuk perisai seperti namanya untuk melindungi petarung itu. Air yang mengeras segera bangkit untuk menghentikan serangan Piccolo dengan mudah karena energinya kemudian tersemprot ke tempat lain. Bahkan saat fenomena yang belum pernah terlihat sebelumnya di Dragon Ball ini terjadi, pada saat yang sama seperti pengalihan, Coral kemudian muncul secara mengejutkan tepat di samping Piccolo dalam keadaan terinfusi air. Pukulannya sudah ditarik ke belakang menghadap Piccolo yang membeku. Dan dengan satu ayunan keras yang menyemburkan aliran air yang sangat terkompresi bersamanya, seluruh tangan Piccolo menghilang, menyebabkan teriakan kesakitan yang luar biasa. Coral sudah lupa betapa rapuhnya serangga seperti mereka. Dia bilang buat ini lebih menarik, tapi bagaimana dia bisa mengharapkan itu setelah baru saja mencopot salah satu tangan Piccolo. Saat kita melihat Piccolo dari belakang, persis seperti yang dikatakan Coral, serangan ganas itu memang telah merobek Piccolo sampai menghancurkan sebagian tubuhnya. Bagian dari seluruh tubuh dan tangan Piccolo sekarang benar-benar hancur, meninggalkan luka yang parah. Tapi Piccolo memintanya jangan khawatir
karena mereka semua melakukan kesalahan. Satu-satunya perbedaan adalah dia bisa membatalkan kesalahannya. Karena dalam sekejap, lebih cepat dari Namekian manapun yang pernah kita lihat, dengan hampir tanpa usaha, tangan Dewa Naga Piccolo segera beregenerasi lebih efisien daripada yang bisa dilakukan Majin Buu sekalipun. Piccolo lalu menanyakan balik apa yang Coral katakan tentang berusaha lebih keras. Dia sudah memutuskan akan menggunakan sedikit lebih banyak energinya untuk melawan Coral. Jadi, Piccolo ingin Coral merasalah terhormat sekarang. Dan nampak berdiri dilapisi dengan petir orange misterius, tingkat kekuatan Piccolo jelas selangkah lebih tinggi. Seolah-olah regenerasi itu sendiri telah memberinya peningkatan Genkai seperti seorang Saiyan. Pangeran Coral yang menonton dalam bentuk monsternya akhirnya tahu, jadi sekarang Piccolo menunjukkan bakat penciptanya. Baginya itu cukup lama juga dan Piccolo sudah memalukan kedua dewa tua dengan tingkah Piccolo tadi. Tapi Coral tegaskan jangan pernah berpikir Piccolo bisa mulai meremehkannya. Jika Piccolo melakukan itu, Piccolo akan membuat satu kesalahan fatal. Sebagai pangeran yang punya harga diri tinggi seperti Vegeta, Coral tidak suka diremehkan. Tapi saat ini sedang berlangsung, kuda hitam lain dalam turnamen sedang mengamati, yaitu Demigra, yang secara luar biasa benar-benar berdiri dengan kakinya di punggung Dewa Tua Hades yang membungkuk. Hubungan mereka masih belum jelas, tapi sepertinya mereka akan menjadi kunci dalam cerita baru selanjutnya. Hades berkomentar dengan sedikit khawatir, menyampaikan bahwa dari petarung Akobel ada sesuatu tentang mereka. Hades selalu tahu mereka akan berada di level yang sama dengan milik Zeus, tapi dia pikir Akobel mungkin mencontoh mereka dari dewa tua yang sebenarnya. Hades juga tahu kalau Coral menggunakan kemampuan langsung dari Poseidon. Demigra menanyakan balik apakah itu membuatnya takut. Demigra mengingatkan para pangeran neraka tidak takut pada dewa tua manapun, apalagi ciptaan mereka. Di sini, reaksi Demigra adalah ketidakpedulian total. Rasa tidak hormatnya pada Hades dan para dewa tua tidak dapat dijelaskan. Tapi sepertinya kita sudah tahu arah cerita ini bakal kemana nantinya ya. Demigra minta Hades jangan khawatir tentang orang-orang tidak dikenal ini. Dengan jumlah pengguna Devil Gen yang menunjukkan diri di sini, hanya masalah waktu sebelum turnamen ini berakhir dengan spektakuler. Hari perhitungan mereka untuk Titan dan Zeus akan datang. Di saat ancaman mengerikan ini mengintai secara rahasia, pertempuran antara Piccolo dan Coral terus berkecamuk. Dan sepanjang waktu, dua petarung lain yang terlibat hanya menonton di bawah. Mereka adalah Omni, Vegito, dan Sippa yang terlihat berdiri dengan tangan terlipat. Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata apapun, seolah-olah mereka berdua juga tidak berkewajiban untuk berpartisipasi. Sampai Omni, Vegito dari sudut matanya akhirnya memecah kesunyian. Dia tanyakan apakah mereka hanya akan berdiri di sini dan membiarkan yang lain bersenang-senang, ataukah mereka juga akan berdansa. Di mana Sippa dengan lirikan sampingnya sendiri menjawab bahwa dia senang menuruti keinginan Omni Vegito kapanpun dia mau. Dia ingin Omni Vegito melakukan langkah pertama dan dia akan mengikuti. Dari kepercayaan diri itu membuat Vegito suka, tapi kebodohanlah yang Vegito benci. Begitu mereka bertukar kata-kata ini, tubuh mereka seperti hantu yang memudar. Mereka mulai bergerak dengan kecepatan ekstrim sampai keduanya seketika bertemu langsung, membanting tinju mereka lurus ke arah satu sama lain dengan keduanya tetap tanpa emosi. Namun, dengan tingkat kekuatan mereka yang meningkat setiap detiknya, membuat Omni Vegito merasa dia mungkin sedikit salah tentang seberapa besar kekuatan yang Sippa miliki. Sedangkan Sippa menjawab bahwa Omni Vegito tidak sebodoh kelihatannya. Hasil dari tabrakan ini hampir memberikan efek tertunda karena aura murni dan keberadaan mereka menyebabkan kawah melingkar sempurna secara ajaib muncul tepat di bawah mereka. Akhirnya membuat Omni Vegito menjadi orang yang melompat mundur lebih dulu. Jadi mereka memulai pertunjukannya. Tapi hanya sesaat, dengan senyuman congak dia meledak maju untuk akhirnya menguji kekuatannya yang baru diperoleh setelah pelatihannya. Namun sepertinya dengan tinju Sippa yang mengayun kembali, dia juga lebih dari siap. Tapi saat Sippa mengayunkan pukulan lurusnya ke depan meninggalkan bayangan, Omni Vegito membuatnya meleset sepenuhnya. Tapi sampai Vegito mengetahui bahwa itu bukan satu-satunya serangan yang dilontarkan Sippa. Tepat di wajah Vegito sekarang adalah ujung runcing dari ekor yang sangat besar. Serangan yang dihasilkan
menyebabkan tabrakan konyol di tanah yang hampir tidak bisa dihancurkan, melemparkan asap dan puing-puing kemana-mana. Lalu, berdiri tanpa emosi saat batu-batu naik di depannya, Shiva merasa itu hampir, tapi kali ini Omni Pegito tidak akan seberuntung itu. Dan ketika kita melihat dari kejauhan dari sudut pandang Pegito, kerusakan yang diakibatkan oleh hantaman ekor Shiva menyebabkan kerusakan yang besar di arena, menciptakan kawah seolah-olah ini hanyalah panggung batu biasa, membuat Omni Pegito menyadari dan berkomentar bahwa itu lebih berbahaya daripada kelihatannya. Dia penasaran terbuat dari apa ekor itu sebenarnya. Saat menatap ke depan dengan niat membunuh, Shiva menyuruh Omni Pegito untuk jangan mengalihkan diri. Dia tegaskan ini bukan satu-satunya cara ekor ini bisa menyerang. Dalam gerakan mengejutkan, Shiva kemudian menghantamkan ekornya ke tanah untuk kedua kalinya, tapi dengan kekuatan yang lebih sedikit. Namun, cukup untuk menyebabkan puing-puing batu di sekitar berterbangan ke udara. Mengejutkan Omni Pegito sesaat sampai memukul setiap batu satu persatu dalam sekejap dengan ekor yang sama. Shiva menembakkannya ke arah Pegito saat dia melangkah mundur sebagai reaksi. Omni Pegito memuji itu adalah penggunaan yang kreatif dan sedikit mengingatkannya pada Frieza. Dia tersenyum sambil memikirkan kembali musuh di masa lalu. Dalam gerakan aneh berikutnya, Pegito kemudian menggembungkan pipinya, mengubahnya menjadi seperti dua balon. Sebelum seketika, Omni Pegito menyemburkannya keluar dengan meludahkan beberapa sinar energi kecil yang menghancurkan setiap kepingan batu yang dilemparkan kepadanya. Tapi bahkan ketika Pegito melakukan ini, Shiva sudah merencanakan serangan balik berikutnya, seolah-olah dia sudah mengantisipasi ini dari awal. Dia muncul tepat di belakang di tengah kecepatan kembali lagi, dan dengan tebasan keras lainnya, Shiva menghantamkan ekor ini tepat ke tanah, menciptakan ledakan yang sangat luar biasa besar. Sayangnya, Omni Pegito menghilang dari aksi sekali lagi. Kehancuran kali ini lebih dahsyat dari sebelumnya, menyebabkan sebagian besar tanah hancur dan keberadaannya saat asap meledak dari sisi lain. Kemudian, Pegito muncul di ujung lain dengan cukup melongo. Dia lebih memperhatikan betapa besarnya ancaman Shiva. Omni Pegito berpikir ekor itu jauh lebih kuat daripada yang dia kira. Tinjunya tidak ada yang spesial, tapi rasanya ekor itu berasal dari monster. Jadi, Omni Pegito merasa dia harus menjaga kewaspadaannya dengan itu. Omni Pegito tidak tahu apakah dia bisa memblokirnya. Tapi, saat Omni Pegito mulai menyusun strategi, dia menyadari di kejauhan Shiva sedang naik ke udara dan mengalami perubahan aneh pada penampilannya. Akobel akui Shiva tidak mengecewakan. Dia ingin ditunjukkan padanya bagaimana kemampuan Shiva yang sekarang, dan tunjukkan pada mereka semua apa yang Shiva sembunyikan. Sambil mengepalkan tangannya, Dewa Tua Akobel bangga dengan bagaimana keadaan berjalan dengan petarungnya. Akobel menyadari apa yang akan dilakukan Shiva selanjutnya. Dan ketika kita akhirnya melihat Shiva lagi, kondensasi keluar dari mulutnya. Saat di sisi kanan wajahnya, es mulai merambat seolah dia perlahan membeku. Dan tak lama kemudian, ini akan mengubah sisi kanan itu sepenuhnya. Matanya berubah lebih putih karena seluruh sisi kanan tampak seperti balok es padat sekarang. Dengan Shiva hanya berkata bahwa satu-satunya cara dia bisa memastikan Omni Pegito tetap diam adalah jika dia memperlambatnya. Jadi, dia memintanya tahan sebentar karena ini hanya akan memakan waktu sedetik. Dan sepertinya saat Shiva mengatakan ini, dia benar-benar memaksudkan sesuatu. Bahkan, Pegito yang berada jauh di sana pun, saat dia melihat tangannya, Omni Pegito merasakan sesuatu yang aneh terjadi. Segera, perubahan Shiva tidak lagi hanya mempengaruhi dirinya. Entah bagaimana, tepat di atas tangan kanan dan kaki kiri Pegito, terbentuk balok-balok es raksasa yang berat. Es yang tampaknya tidak seperti apapun yang biasanya kita kenal di bumi. Tepat saat ini terjadi, jarak antara kedua petarung kemudian tertutup, karena Shiva sekarang berada dalam jarak yang sangat dekat lagi dengan ekor besarnya yang ikut serta. Dan kali ini saat Shiva menyerang, Omni Pegito begitu lambat untuk menghindar, seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dia terkena langsung serangan itu ke latar belakang. Omni Pegito menyuruhnya melepaskan benda-benda ini darinya. Tapi saat dia mendarat, dia mencoba menahan jatuhnya dengan membanting balok es di tangannya ke tanah, berharap untuk menghancurkannya. Namun sayangnya bagi Pegito, es itu tidak retak sedikit pun. Dan bahkan lebih sialnya lagi, serangan Shiva berikutnya sudah mengarah padanya dengan ekor di wajah Omni Pegito lagi. Kali ini, dia menemukan cukup waktu untuk bermanuver menjauh, bahkan menghindari serangan keduanya melalui gerakan tubuh yang menyudutkannya.
Pegito tanyakan apa yang telah Sipa lakukan pada tangannya. Dia mencoba melepaskannya tapi lebih sulit daripada menarik pedang Z. Pegito masih berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan pemberat yang sangat mengganggu ini. Mencoba sekali lagi untuk membanting tangan esnya ke lantai. Dia berharap ada yang longgar, tapi semuanya sia-sia. Namun, saat melihat serangannya datang lagi, Pegito ingin mencoba sesuatu dan berharap semoga berhasil. Ketika Sipa datang meluncur sekali lagi, Omni Pegito yang sangat cerdas menghadapinya secara langsung. Dia sambil mengangkat lurus tangan esnya dengan susah payah. Sipa tegaskan, yang satu ini akan mengakhirinya. Dia bisa melihat betapa lambatnya Pegito sekarang. Sambil berteriak, Sipa menyerang. Tapi ketika dia melakukannya, Omni Pegito memblokir, tapi bukan hanya dengan tangan biasa, melainkan dengan balok es yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu. Dan kali ini saat Sipa menyerang, Omni Pegito tidak terpental ke belakang, melainkan es Sipa menyerap seluruh dampaknya dan meledak menjadi 100 keping. Sipa menyebut Pegito adalah orang yang licik. Sambil tersentak mundur, Sipa menyadari ini juga dengan cepat. Dan dengan pandangan cepat pada reaksi Sipa, Pegito kemudian mengambil kesempatan ini untuk membanting anggota tubuh es lainnya tepat ke ekor Sipa lagi. Dan sama seperti sebelumnya, itu juga hancur, membebaskan tubuhnya sepenuhnya. Dan pada saat inilah Dewa Tua terakhir yang khawatir tetap berjaga. Dan ironisnya, melihat perjuangan Pegito sebenarnya menyenangkan pencipta ini. Sambil tersenyum, Kastil hanya berpikir dalam hati, dia seharusnya tidak pernah khawatir pada saudaranya. Kastil yakin ciptaan Akobel akan selalu berada di level lain. Bahkan jika Pegito menjadi lebih kuat, dia hampir tidak bisa mengimbangi hanya dengan ekor makhluk itu. Kastil berharap saudaranya Akobel akan memenangkan ini segera. Dan di panel berikutnya, sepertinya Kastil benar pada awalnya, karena Pegito tampak mengerang kesakitan setelah sekarang harus memblokir dengan tangannya sendiri teknik Sipa berikutnya. Namun kali ini, Pegito tidak terpental ke belakang sebagai hasilnya. Pegito akui Sipa berbahaya dan tidak tahu apa lagi yang bisa Sipa lakukan. Jadi, lebih baik dia berhenti bermain-main. Tiba-tiba, sambil mengaktifkan mata Omni Depilnya di belakang Pegito, kembalinya teknik masa lalunya yang sebenarnya kemudian terungkap. Alasan dibalik Pegito tidak bergerak setelah serangan tadi kemudian terungkap. Di belakangnya muncul tembok yang sama yang dia keluarkan melawan Kastil untuk bertahan melawan serangan Dewa Tua sekalipun. Sekarang itu digunakan untuk tidak hanya membantu bertahan melawan Sipa, tapi dengan tembok yang menonjol keluar, Sipa terdorong mundur menjauh dari Omni Pegito. Tapi hal-hal tidak berakhir di situ saja. Secara tidak terjelaskan, sebuah tangan bercakar muncul dari belakang tembok. Tangan itu mencengkram di sana seolah-olah petarung ke-6 terlibat dalam ronde ini. Hingga akhirnya di atas sebuah kepala aneh muncul dan memadat, matanya merah dengan mulut yang terbuka dan cahaya di dalamnya. Cahaya yang pada akhirnya persis seperti yang kita duga, di mana itu adalah sebuah bola energi raksasa yang terbentuk penuh dengan segala jenis energi iblis yang gelap. Omni Pegito berharap andai saja dia bisa melihat trik lain yang Sipa punya. Tapi dia katakan ini sudah berakhir. Jadi bantulah dia dan ikuti sarannya sendiri kepadanya. Omni Pegito berharap andai saja dia bisa melihat trik lain apa yang Sipa punya, namun sepertinya tidak lagi. Saat Omni Pegito sekarang kembali dengan mata merah yang sama yang dipamerkan melawan Pegito pembunuh dewa, dia mengarahkan jarinya perlahan ke depan. Dan dengan hampir tidak ada waktu untuk bereaksi, ledakan raksasa dengan proporsi dan kecepatan yang tak terbayangkan melesat keluar dan tepat ke arah Sipa. Wajah Sipa sepenuhnya tergerus dalam cahaya sekejap, dengan ekspresinya menceritakan semuanya tentang betapa tidak terduganya hal itu, menciptakan ledakan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun sejauh ini dalam turnamen. Sebuah bola energi murni yang mengecilkan seluruh panggung arena sambil berputar bahkan di luar batasnya. Piccolo merasa sepertinya Pegito sudah selesai pada pertarungannya. Sedangkan Coral merasa mustahil Sipa dikalahkan begitu mudah. Sambil masih bertarung sendiri, Piccolo berbalik dengan senyuman saat Coral membeku terpaku pada apa yang dia saksikan. Ketika kehancuran selesai, panggung turnamen tampak tidak seperti sebelumnya. Seketika sontak berdiri dari kursinya, Akobel berteriak panik saat menyaksikan langsung untuk pertama kalinya penghapusan petarungnya sendiri. Dia yang sangat meremehkan Omni Pegito membuat Akobel tidak percaya pada matanya. Dan begitu juga dengan adiknya Kastil, berkeringat deras karena bahkan dia tidak percaya
betapa kuatnya ciptaannya sendiri telah berkembang. Kastil nggak menyangka kenapa ciptaannya lebih kuat dibandingkan milik Akobel. Dan sekarang tampak dalam keheningan total, Omni Pegito berdiri membelakangi melihat kehancurannya. Dan nampak itu benar-benar telah menghancurkan seluruh seperempat arena turnamen. Tribun terkoyak seolah-olah raksasa telah melakukan gigitan besar. Omni Pegito berpikir tempat ini seharusnya begitu kuat untuk bisa mereka hancurkan. Jadi dia merasa dewa sekalipun tidak bisa menandingi iblis Omni. Secara mengejutkan ketika Omni Pegito akhirnya menampakkan dirinya, dia berdiri dengan mata merah murni yang sama, tapi dengan satu tanduk iblis yang tumbuh sekarang untuk pertama kalinya tepat di dahi iblis Omni. Tampaknya selama 1000 tahun pelatihan itu, God Killer Pegito bukan satu-satunya yang telah menguasai gen iblis. Tentunya Pangeran Neraka Misterius Demigra yang paling bersemangat melihat pengungkapan ini. Dia tersenyum sadis melihat bukan hanya God Killer Pegito yang mempunyai kekuatan hebat di sini. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi dalam turnamen Dewa Tua ini? Apakah Pegito asli kita bisa mengalahkan kekuatan Omni Pegito yang luar biasa ini? Tapi karena ceritanya baru sampai sini, kita tunggu di minggu depan ya. Jadi pantengin terus saja channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.